Tidak mampu bayar hutang di aplikasi pinjaman online, tidak usah takut, karena kalian harus mengenali resiko dan juga solusinya. Oke, jadi teman-teman buat yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, tentu kalian harus tahu ya, resikonya itu sebenarnya apa. Sebenarnya cukup simpel sekali kalau kalian pengen lebih terasa aman, merasa tenang ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol. Teman-teman sebenarnya cukup mengetahui aturan-aturannya, cukup mengetahui apa ya istilahnya, sanksi-sanksi terberatnya. Nah, dari mana dapat informasi yang paling akurat hal ini adalah dari POJK, yaitu peraturan di OJK, dan juga tentu saja surat edaran OJK itu lebih simpel juga cara bacanya. Nah, dari sini tentu saja kita akan jauh lebih mudah untuk bisa ya tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan, tahu mana yang benar dan juga yang tidak. Dan yang pasti adalah kita nggak gampang ketipu atau kehasut dari tim-tim penagihan. Karena tantangan yang cukup berat sebenarnya masalah gagal bayar pinjaman online ini adalah tim penagihan pinjol terkadang menggiring opini, membuat kita itu berpikir yang tidak-tidak, membuat kita itu berpikir seakan-akan ini adalah masalah yang sangat berat, padahal ya tidak, padahal ya gitu-gitu aja. Jadi yang pasti buat teman-teman semua, ayolah, nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah cemas, karena masalah gagal bayar pinjol bukan masalah yang besar yang harus teman-teman takuti. Intinya OJK sudah memberikan sanksi yang tertulis secara hukum, yaitu masuk ke slik OJK, adanya denda, dan juga tentu saja ini sesuatu yang bukan berurusan dengan pidana, tapi berurusan dengan perdata. Teman-teman tidak akan kok masuk penjara hanya karena teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah pusing, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah teman-teman berjuang untuk kehidupan kalian, tentukan prioritas kalian, jangan sampai pinjol ini menjadi prioritas. Karena nggak akan ada habisnya, tiap hari bunga akan bertambah, tapi tetap tenang karena utang kalian tidak akan jadi berkali-kali lipat banyaknya, tapi cuman maksimal 100% dari hutang pokok, artinya ya mungkin 2 kali lipat aja. Nah, suatu saat nanti teman-teman juga bisa kok memperjuangkan untuk penghapusan bunga dan juga dendanya. Karena ya memang kadang kalau kita udah galbel lama banget gitu ya, mungkin 7 bulan, 8 bulan, pasti akan ada yang menghubungi kalian, tim penagihannya pasti akan negosiasi, gimana nih, apakah bisa dibayarkan, kalau bisa dibayarkan dalam waktu dekat, akan ada potongan bunga dan juga denda. Nah, ini penting sekali, ini manfaatkan sebaik mungkin, jadi kalau ada uang lebih, ada uang yang bisa teman-teman sisihkan, ditabung aja dulu, minimal kalau udah capek, setara dengan hutang pokok kalian, teman-teman bisa negosiasi untuk penghapusan semuanya. Tapi juga harus hati-hati karena banyak juga modus penipuan yang mengatasnamakan pinjol resmi dan pengen memberikan kalian promo untuk penghapusan bunga dan denda, tapi ternyata tidak dan ternyata mereka melakukan penipuan aja ya, nggak bener itu kalian dapatkan. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini, intinya sih teman-teman kenali aja dulu, baca aja minimal POJK dan juga surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu sudah mencakup kok semua terkait masalah penagihan-penagihan itu ada di sana. Jadi teman-teman bisa lebih tenang, bisa lebih pikirannya itu nggak gampang kacau gitu loh mengenai proses-proses penagihan yang ada. Karena kalau misalnya kalian seperti itu, ujung-ujungnya teman-teman sendiri kok yang akan rugi. Karena teman-teman ini akan gampang banget di brainwash, digiring opini-opini, ditakut-takuti. Nah, biar teman-teman nggak gampang ditakut-takuti, ya salah satunya adalah dengan itu tadi. Dengan teman-teman berusaha untuk tahu apa yang terjadi, apa yang boleh, apa yang enggak, jadi nggak gampang kena hasut oleh mereka. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Intinya sih, apa yang jadi masalah kalian ini cuman kalian yang bisa menyelesaikannya. Jangan percaya apapun yang dikatakan tim penagihan kalau itu memang terasa nggak masuk akal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.